Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in summassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Meneruskan pengajian kita kitab Naswaihul Ibad, masih bab 7 di dalam 7, ini yang terakhir ya, makalah yang ke-10. Wal maqalatu, dan adapun maqalah al-ashiratu yang ke-10. Ani Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Haqqan, maka sebaiknya atau kenyataannya gitu, yang benar gitu loh, alal akil, atas orang yang berakal, ayah taro, jika memilih siapa akil, orang yang berakal, sab'an, dari 7 sifat ini, minas sifati, dari sifat-sifat, ala sab'in, atas 7 sifat yang lain, minas sifati, dari sifat, allati, yaitu sifat taqobala, yang berbandingan apatilka sifati, demikian sifat. Jadi menurut sahabat Ibnu Abbas, ya kalau mampu kalian ya terserah, itu yang baik ya kan. Kalau tidak mampu ya jangan dipaksa-paksa, Pak Janis ya. Tapi ini sebaiknya dipilih gitu maksudnya ya. Kalau yang belum mampu ya asal yang penting nggak dosa gitu ya gitu. Yang pertama itu al-fakru, miskin, kere, fakir, alal gina, atas kaya. Man ya jarang ini. Aku dewek gak menyarankan ini, kasihan kalian. Milih fakir daripada kaya, walaupun ya dalam bentuk akhiratnya baik, gitu loh ya. Ya sudah gini baik. Pokok yang fakir ya diterima, yang kaya ya diterima lah gitu. Maksudnya gitu. Kalau al-mu'alif rahimahullah itu gitu. Nanti kalau kere galau macam mana ya kan gitu, repot. Yang bawa jajan tempat ngaji siapa? Ruwiyah, diriwayatkan anahu, sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala, sudah bersabda siapa baginda Nabi, ya fakir yang penting yang sabar, andaikan dikasih kaya sama Allah ya yang bersyukur, yang ibaratnya tuh lomo bahasanya, yang dermawan bahasanya kan gitu. Karena semuanya ada keutamaannya masing-masing. Qala, bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-fakru, adapun kefakiran itu syainun, celah, ingdan nasi, di hadapan manusia, wazayinun, dan perhiasan atau kemuliaan ingdallah, di sisinya Allah, untuk di akhirat ya. Itu begitu. Memang ya duluan yang fakir, hisabnya cepat kan gitu. Ya tahu banyak kalian masuk, kalau zaman sekarang tuh ya masuk Alfamart, masuk apa namanya, Indomaret. Ya, kalau belanjanya cuman permen 1 ya tit sudah keluar. Kalau kalian belanjanya banyak ya tit, nah tinggal berapa titnya kan gitu. Rawahu, meriwayatkan kepada hadis siapa Ad-Dailami, Imam Ad-Dailami. Menunjukkanlah atau memberikanlah kalian semua Allah, kepada Allah, ridho, kepada ridho, mingkulu bikum, dari hati kalian semua. Tadfaru, maka akan memperoleh siapa kalian semua, bisawabi fakrikum, dengan pahala kefakir kalian semua. Wa illa, jika tidak ridho, ditakdir fakir, ya fala, maka tidak mendapat pahala. Memang ditakdir mungkin ya kan, kita itu mungkin golongan orang yang fakir, ya sudah diterima, wahai sabar. Wong fakir itu tidak dosa ya kan, kaya tidak wajib. Nah itu diingat-ingat ya. Ya siapa tahu ya kan, alasannya Allah nanti masukkan kita ke surga itu karena fakir kita ya kan. Apa senjata kita, untuk andalan kita untuk menghadap Allah kalau nggak kesabaran dari fakirnya ya kan. Kalau al-mu'alif rahimahullah, karena mungkin kalau dikasih duit banyak iya malah bojo ya kan gitu, repot malah kan gitu, belum mampu kita, macam kata Mas Nur tadi ya kan. Apa tadi Mas Nur? Hina alal izzi, atas mulia. Pilihannya kalau ada pilihan mulia apa? Hina. Ya kalau mampu, kalau memang kuat ya pilih yang hina itu. Karena orang mulia itu ya repot menjaga hatinya. Orang terkenal tuh ya repot menjaga hatinya gitu. Dan kalau kalian kan
nggak payah begitu. Oh, memang ya sudah hina, ya sudah nggak terkenal kan gitu, nggak payah kan ini. Ini andai kan gitu. Ya kalau kita kan gitu. Kalau kita nggak payah repot, bang, ya sudah hina, ya nggak mulia kan gitu. Ya sudah bahasanya tuh nggak terkenal kan gitu. Nggak, jadi nggak payah kan gitu. Lalu alif rohim. Ini hadis ini loh Pak, maksudnya kan gitu. Kata-kata Ibnu Abbas ini loh. Gitu. Jadi kita tidak payah repot-repot milih. Lalu alif rohimahullah. Nah, contohnya itu, contohnya kita kan. Pengen di Facebook, pengen di apa. Nah, itu kan tujuannya kita tuh pengen, kan gitu. Ya, yang penting kita menengokkan kebaikan, ya berarti niat kita untuk menterkenalkan kebaikan, kan ya begitu. Ruya diriwayatkan anahu sesungguhnya baginda Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sudah bersabda siapa baginda Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al mukminu adapun orang-orang mukmin, alladzi yaitu mukmin yukhalitu, yang bergaul atau bercampur annasa kepada manusia, wa yasbiru dan bersabar ala adahum atas kesakitan dari mereka, ya kan, kena sindir, kena marah, kena ejek, ya kan, kena makan daun ubinya oleh kambing, oleh sapi, ya kan, oleh tetangganya atau kawannya, itu afdalu lebih utama minal mukmini dari orang-orang mukmin alladzi yaitu mukmin la yukhalitu yang tidak mau bergaul annasa kepada manusia wala yasbir dan tidak mau bersabar ala adahum atas kesakitan dari para manusia. Rawahu meriwayatkan kepada hadis siapa al-imamu Imamul Ahmad Imam Ahmad wal Bukhari dan Imam Bukhari. Maksudnya hadis ini begini, kalian menyendiri nggak mau kumpul manusia itu kurang baik. Menurut Nabi yang paling baik itu kumpul manusia, ya kadang sakit hati, ya kan, kadang merugi, kadang kita ditipu, kadang kita dibohongi, ya kan, kadang kita diejek, kadang kita disindir. Lah itu lebih utama daripada orang-orang mukmin yang menyendiri, mengasingkan diri, kena kata dikit merajuk. Nah, daripada mukmin yang begitu. Itu menurut baginda Nabi. Nah, gitu. Walal mu'alif rahimahmu daun ubinya dimakan kambing kawannya dikit ya sudah ngamuk-ngamuk. Wah, kambing siapa? Denduk adat. Nah, sudah. Nah, bahasanya begitu. Kita kok mau bersabar atas bahasanya itu kesakitan yang kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, tetangga kita timbulkan, itu lebih utama daripada kita menyendiri mengasingkan diri. Memang nggak kena dampak itu, ya kan? Nah, tetapi kata Nabi itu lebih baik kalau andaikan kita berkumpul sesama manusia, karena kita tuh makhluk sosial. Dan juga nggak mungkin orang tuh senang kita semua. Dan sebaliknya tidak akan mungkin orang itu benci kita semua. Rumusnya dunia, sunatullah itu ya ada yang senang, ada yang tidak senang. Nah, cuman tinggal kita wae, maksudnya tinggal gini wae. Banyak mana antara yang senang yang dengan yang tidak senang gitu. Ya rata-rata kalau kita kok berbuat kebaikan, umumnya lah ya rata-rata orang ya suka, orang-orang ya senang karena Allah tuh sudah menyunatkan begitu, menakdirkan begitu gitu. Asal orang-orang itu kita kok berbuat baik, nanti yang senang-senang ya orang-orang yang berbuat baik. Tapi kalau kita kok berbuat baik, yang nggak senang kok sedikit, ya rata-rata yang nggak senang sedikit. Nah, orang yang benci dengan kita baik. Nah, orang yang benci dengan kita tadi, kita baik ataupun nggak baik, ya kita tetap salah, kita tetap dibenci. Namun menurut Nabi itu lebih baik. Karena kita andaikan mau bersabar atas pola tingkah mereka kepada kita tadi. Ya umumnya kalau kita kok berbuat nggak baik, umumnya lah ya, yang senang dengan kita, yang setuju dengan kita ya orang-orang yang nggak baik. Nah, dan nanti yang benci kita ya orang-orang yang baik. Ya semacam itu sunatullah. Nah, itu gitu ya, gitu. Oke itu ya. Nah, itu kata Nabi begitu. Yang nomor 3 watawadu'u dan memilih lemah lembut atau merendahkan diri alal kibri atas sombong.
Ruya diriwayatkan annahu, sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala, sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana adapun barang siapapun itu laki-laki, perempuan, tua, muda, besar dan kecil tawadu'a, yang tawadu merendahkan dirinya, takhassuan karena khusyuk, tunduk lillahi kepada Allah, rafa'a maka akan mengangkat kepada orang tersebut siapa Allah. Orang kok mau tawadu, mau merendahkan dirinya karena takut kepada Allah, bukan kok karena kalah pamor loh ya, tapi karena memang takut karena Allah, maka pasti derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu bukan tujuan kita ya. Nah, maksudnya kalau kok kita mau merendahkan diri, tawadu, nah itu derajat orang-orang atau kita yang seperti itu nanti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Waman dan barang siapapun itu tatawala, yang mengunggulkan dirinya, ta'aduman dalam keadaan membesarkan dirinya, maksudnya itu mengunggulkan dirinya loh, aku ini kades, aku ini sekdes, aku ini pegawai syara, aku imam dan lain sebagainya. Nah, maka yang seperti itu, yang membesar-besarkan dirinya, maka orang yang seperti itu wadu'ahu akan meremehkan atau merendahkan kepada orang tersebut siapa Allah Subhanahu wa taala. Ya intinya orang kok mau tawadu, ya kan, rendah diri, nah, maka dimuliakan Allah. Tapi orang kok sombong, orang kok ibaratnya membanggakan dirinya, maka Allah akan meremehkannya. Waruya dan diriwayatkan annahu, sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala, sudah bersabda siapa baginda Nabi, mamin rajulin, tidak ada dari satu orang pun dari laki-laki atau pokoknya manusia lah ya, ya ta'adhamu yang mengagung-agungkan fi nafsi di dalam dirinya, ya ta'adhamu yang mengagung-agungkan siapa rajul fi nafsi di dalam dirinya, pokoknya ya ngepek dirinya dewek lah gitu. Wayah talu dan juga angkuh, sombong fi misyatihi di dalam berjalannya, illa laqiya kecuali hanya akan bertemu siapa man Allah kepada Allah, huwa yang itu keadaan man, huwa yang itu adapun keadaannya man alaihi kepada huwa yang adapun Allah alaihi kepada man itu godbanu dat yang marah atau apa bahasanya ya, semarah lah ya, godban itu marah, jadi murka, marah ya itu ya. Jadi orang ya kan, diri kita ini, kita kok menyombongkan diri, membanggakan diri ya kan, maka kita itu besok akan dihinakan oleh Allah. Kalau bertemu dengan Allah akan dihinakan. Maka nggak usah kita begitu. Apapun yang diberikan Allah, entah ilmu, entah jabatan, entah apapun itu, entah harta, ya kan, ya sudah, kita ingat bahwa semuanya itu pemberian Allah. Nah gitu loh ya. Nah, kalau dalam surat An-Naba atau apa itu, hada min fadli Rabbi, kita harus ingat bahwa semua yang Allah berikan kepada kita itu fadl dari Allah. Aashkuru am akfur, nah, apakah karena dikasih fadl dari Allah ini, apakah aku akan kufur atau aashkuru am akfur, apakah aku akan menjadi bersyukur atau aku menjadi kufur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu ingat-ingat ditulisi. Punya rumah besar bagus tulisi, punya istri cantik tulisi, ini cuma fadl dari Allah, terima kasih apa kufur kan gitu. Punya mobil bagus ya begitu, jabatan bagus ya begitu, semuanya fadl pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bersyukur atau menyombongkan diri atau kufur kan gitu. Yang seterusnya nomor 1, 2, 1, 2, 3, 4 ya. Nomor 4, walju dan memilih lapar ala subuhi atas kenyang.
Ini yang tidak sanggup kita ya. Tapi kalau sanggup ya mulia. Apalagi Pak Sekdes badannya besar. Kalau lapar Pak Sekdes, wah tidak sanggup Pak, makanlah biar dikit. Nah, itu. Ya karena itu manusiawi. Ya, ini kan kelas-kelas Ibnu Abbas, wajar ya. Oleh mu'alif rahimahullah. Kita lapar kan karena kadang tidak ada, bukan kok karena nggak ada makanan kan gitu. Ruwiyah diriwayatkan annahu sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya setidak-tidaknya kita tahu bahwasanya ini hal mulia gitu loh maksudnya ya. Jangan kok kita kalau makan kenyang ya kan, terus ibaratnya apa terus bangga, padahal lebih baik kalau lapar kan gitu. Qala mu'alif rahimahullah. Idza aqalla ketika sedikit siapa rajulu, laki-laki atau ama kepada makanannya, mala'a, maka akan memenuhi siapa Allah jaufahu kepada perutnya, memenuhi nuron kepada cahaya. Makanya orang kok pada riadoh tuh puasa segala macam ya kan Pak Janis dulu kalau nak jaduk ya kan disuruh puasa tuh biasanya. Nah karena orang yang makannya sedikit atau perut yang lapar itu Allah kasih cahaya di dalam dirinya atau di dalam perutnya. Nah itu begitu, makanya dapat ilmu Pak Janis. Dibecok ndak mempan ya kan itu. Kalau meret cewek terus takabul ya kan gitu dulu kan. Ya karena dikasih cahaya tadi. Nah, karena ada cahaya, jalannya menjadi terang menuju ke tujuannya Pak Janis tadi menjadi tersampaikan. Nah itu begitu. Waruwiyah dan diriwayatkan annahu sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala sudah bersabda siapa baginda Nabi ya, karena orang kalau sudah kenyang ya rata-rata terus ngantuk ya terus tidur. Oleh mu'alif rahimahullah itu saya, kalau kalian kan beda. Oke bukum entah kalau sama kan. Oke akab bukum adapun paling dicintainya kalian semua ilallahi di sisi Allah itu aqallukum paling sedikit di antara kalian apanya atau aman makanannya, wa khafukum dan paling ringan apanya badannya apanya badannya ini enggak nyinggung Pak Sekdes dah, tulisan hadisnya begini. Yang paling dicintai Allah orang yang makannya sedikit terus badannya ringan. Nah, itu begitu. Enggak nyinggung Pak Sekdes, ini kata Nabi. Ini disampaikan Nabi itu begitu. Pak Sekdes, wah aku ini gemuk berat Pak. Nah, bukan begitu ya. Walal mu'alif rahimahullah. Ini sebaik-baik yang paling dicintai oleh Allah. Ya kita tidak dicintai teman-teman, yang penting masuk anggota gitu jadilah kan gitu. Enggak telap pula ya kan. Nanti Pak Janes usul duluan ini kan. Wah berarti aku makan dikit-dikit wae Pak. Waduh enggak telap Pak negrek. Enggak telap Pak dodos kena marah bini ya jangan ya kan. Ya kan berlapar-lapar ya anugerah atau ibadah kepada Allah. Nyenengkan bini atau kerja untuk anak dan istri kemarin juga termasuk sabilillah. Nah, itu begitu. Jangan-jangan gara-gara pelajaran hadis ini terus ngapa kok lemes Mas Nur? Aku melaksanakan hadis semalam. Akhirnya nggak telap kerja, nah kena marah bininya ya kan, gitu. Tidak boleh sepak, ya kan itu. Uang kerja kemarin juga termasuk sabilillah, nah itu gitu ya. Kalau enak Islam itu apa saja itu menjadi ibadah, yang tidak boleh itu cuman maksiat, yang tidak boleh itu cuman maksiat. Pokoknya yang tidak maksiat yang dalam syariat boleh itu jadi ibadah, kan enak Islam. Kere tadi sabar, ya jadi ibadah. Kaya kok dermawan, bersyukur ya jadi ibadah. Kurang enak apa kan? Oleh mu'alif rahimahullah. Nah, yang enggak enak itu sudah kere enggak ikhlas. Nah apanya kan gitu. Yang kere enggak sabar umpama kan, enggak ikhlas. Nah, besok macam mana di akhirat ya kan? Sudah di dunia sengsara, besok di akhirat masih tidak diterima sama Allah kerenya tadi karena enggak terima dengan takdirnya Allah. Nah ya siapa tahu itu alasannya Allah masukkan kita ke surga kan gitu. Yang milih jalur itu silahkan kan gitu. Paling mudah yaitu
Waruya dan diriwayatkan annahu sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala sudah bersabda siapa baginda Nabi, inna minnas syarafi itu termasuk golongan yang mulia. Oh, termasuk berlebihan ya. Inna minas syarafi itu termasuk berlebihan. Ang tak kula jika makan siapa kalian kulamas. Setiap segala sesuatu istahaita yang menginginkan siapa kalian semua. Termasuklah apa ya? Israf atau melewati batas atau berlebih-lebihan, yaitu apapun yang kamu inginkan itu kamu makan. Nah, ya kan itu. Oh, itu termasuk berlebihan. Sampai nyarinya tuh, walah sudah karu-karuan. Orang mu'alif rahimahullah itu termasuk berlebihan. Ya sudah yang ada, weh. Pesan boleh pesan kalau ada kan gitu. Dek, besok cumi-cumi ya. Nah, oke bang, mana duitnya? Gak pula duitnya sudah kan. Repot. Wah, yang ada di depan kita, yaitu disyukuri, dinikmati. Ya kalau memang pengen apa pesan sama istrinya, tapi udah kasih duit. Pesan udah dikasih duit dah. Macam mana itu? Nyekso istri itu kan. Qolal mu'alif rahimahullah. Itu berburu kuliner termasuk ini Pak ya, israf ya. Qolal mu'alif rahimahullah. Apapun yang Pak Janis pengen kok dikejar tentang makanan itu termasuk israf. Yes, tapi kalau Pak Janis ya boleh lah, boleh kan gitu. Apalagi istrinya yang ngajak ya, cepet apa kerjoi kan. Ayo bang kita bakso, cepet Pak Janis, jangan lama-lama ya. Menyenangkan istri termasuk ibadah. Jangan wae ninggalkan ngaji ya. Ibadah tapi agak-agak tekor gitu. Rawahu meriwayatkan kepada hadis siapa Ibnu Majah. Wal gommi dan memilih sedih ala sururi atas bergembira. Nah, ini, tapi ya jangan apa ini yang lebih baiknya. Saya takut pula ini kalau ngaji yang malam ini waduh dikerjakan repot semua ini kan gitu. Kan milih hina, milih kere kan, milih lapar kan. Repot semua nanti. Yang gitu kalau mu'alif rahimahullah. Yo salah satu lah ada yang ngerjakan ini, yo lainnya ngerjakan yang fatul lainnya kan gitu. Nanti kalau gara-gara welgomi ala surur milih sedih daripada gembira. Nanti ngaji malam perang terus kan. Lek nak nangis repot ya kan. Walal mu'alif rahimahullah. Pak Janis baru ngaji ini balik sampai rumah ya kan. Nah sedih, wae ngapo lah bang. Ayolah bang, biar kau semangat lah. Minta apalah. Masih diem, wae. Nah kaget rumahnya kan. Ruwiyah diriwayatkan annahu sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala sudah bersabda siapa baginda Nabi, alaikum menetapilah kalian semua bil husni dengan kesedihan. Fa innahu maka sesungguhnya kesedihan itu miftahul qalbi pembuka daripada hati. Qalu maka berkata siapa para sahabat ya Rasulullah wahai utusannya Allah. Wa kaifa dan itu bagaimana caranya ya Nabi apa al-husnu sedih. Wa kaifa itu bagaimana al-husnu adapun sedih. Qala maka bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aji'u melaparkanlah kalian semua angfusakum kepada diri kalian semua. Wa admi'u dan menghauskanlah siapa kalian semua kepada dirimu. Jadi Nabi itu bilang kalian menyedihkanlah pada dirimu semua karena sedih itu pembuka pintu hati. Sahabat bertanya, menyedihkan diri itu bagaimana Nabi? Melaparkan perut dan juga menghauskan diri. Nah, itu. Wah ini pokoknya yang berat-berat malam ini ya kan. Nah, yang penting kalian tahu ya kan bahwa kita itu termasuk yang kakean makan ya kan, yang sembrono, yang senengnya tuh seneng-seneng, yang senengnya tuh kaya-kaya, nah gitu. Nah itu kita gitu. Nah, mungkin belum mampu kalau mengerjakan ini ya gitu. Waduni alal murtafi'i yang nomor 6 itu memilih derajat yang rendah alal murtafi atas derajat yang tinggi. Ruya diriwayatkan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
Dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, sudah bersabda siapa baginda Nabi, inna tawadhu'a, sesungguhnya tawadhu biduni itu sifat merendahkan diri, min syarafil majalisi, dari mulianya majelis. Jadi rendah diri ketika bersama orang-orang, ya kan? Itu termasuk sifat yang mulia. Rawahu meriwayatkanhu kepada hadis siapa? At-Tabrani, Imam Tabrani wa Ibnu Hibban, Ibnu Hibban. Ini ada orang buahnya, ya kan? Ada guru-gurunya, ada para ustadz, para dai, petita karu-karuan, jangan. Harus merendahkan diri. Ya, itu seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa ruwiya, dan diriwayatkan annahu, sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala, sudah bersabda siapa baginda Nabi, man, barang siapapun itu, laki-laki, perempuan, tua dan muda, rafa'a, yang meninggikan nafsahu kepada dirinya di dunia ini, fama'ahu, maka akan menjatuhkan hu kepada man, siapa Allah yaumal kiamati, besok di hari kiamat. Orang di dunia kok selalu meninggikan dirinya, ya kan, mengagungkan dirinya, membanggakan dirinya, apapun yang dia punya, maka besok di akhirat akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waman, dan barang siapa itu tawaddu'a, berendah diri lillahi, karena Allah. Nah, tawaddu'nya ini tadi karena Allah loh ya, bukan karena tidak punya loh, atau bukan karena kalah saing loh ya. Fit dunya, di dunia ini, ya ba'asu, maka akan mengutus siapa Allah Subhanahu wa taala ilahi, kepada man, Allah mengutus malakan kepada malaikat, yaumal kiamati, besok di hari kiamat. Fa'angsatahu, maka membangkitkan atau mengangkat siapa Allah, min bainil jam'i, dari kebanyakan orang-orang yang ada di saat itu. Hadis yang ini, orang kok mau merendahkan dirinya di dunia, orang kok membanggakan atau mengangkat dirinya di dunia, atau membanggakan dirinya di dunia, maka Allah akan jatuhkan besok di hari kiamat. Nah, orang yang mau rendah diri karena Allah, ya kan, di dunia ini, maka besok di akhirat akan Allah wakilkan untuknya malaikat yang mengangkat derajatnya di antara orang-orang yang lain. Pokok nampak sendiri. Dari kejauhan sudah nampak bersinar, ditewandu gitu. Wah, itu Pak Janis kayaknya, nah, kan gitu. Faqala, maka bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayuhal abdu, wahai para hamba-hamba, as-solihu, yang soleh-soleh, yaqulu, berkata siapa Allah azza wa jalla, ilayya, kemarilah, fa innaka, maka sesungguhnya engkau itu miman, dari golongan orang-orang, la khaufun, yang tidak ada ketakutan itu terjadi, alaihim, bagi mereka, walahum, dan tidak ada bagi mereka itu yazanuna, pada susana. Orang yang Allah tandu bahasanya, ya kan, Allah naikkan derajatnya, Allah ngutus malaikat tadi, Allah bilang kepada orang tua, sudah sini, kamu nggak usah sedih, nggak usah takut, ya. Nah, sekarang kamu aku muliakan. Nah, itu begitu. Itu bagi orang yang mau merendahkan dirinya, mau tawaduk di dunia gitu. Jangan kok baru bisa baca dikit gitu ya kan. Tahu mubtada gitu ya lah ngato-ngato kawannya ya kan. Padahal dia entah tahu tak tidak ya kan ya. Rawahu, meriwayatkan kepada hadis siapa, Ibnu Asakir, Ibnu Asakir. Wal, yang terakhir, yang nomor 7, pilihannya wal mautu, dan memilih kematian, alal hayati, atas kehidupan. Nah, nomor 7 ya, tapi tidak boleh bunuh diri. Nah, gitu ya. Maksudnya andai kan kok disuruh milih, lah kita kan nggak disuruh milih Pak Janis kan gitu ya. Pokoknya dinikmati wae asal masih hidup. Itulah kenikmatan terbesar, digunakan untuk sebaik-baiknya mumpung masih hidup. Yang kebetulan masih lapang, ya sudah, ngaji yang nian-nian, sholat yang nian-nian, berjamaah yang nian-nian, sebelum ketika kamu sibuk nanti. Istri sudah 2, anak sudah 7, bawa kan, nah, kebun sudah lebar, akhirnya tidak di rumah terus kan itu. Nah, yang sekarang lagi sehat, digunakan sebaik-baiknya. Pasti masa sakit itu akan datang.
Nah gitu. Ya sama dengan ini yang terakhir. Ketika kita hidup ini gunakanlah. Mumpung masih hidup dengan sebaik-baiknya. Biaya serofa gambarannya contohnya di sini. Supaya menasarupan siapa orang tersebut amwalahu kepada hartanya fitoatillahi ta'ala di dalam taat kepada Allah. Kalau punya harta gunakan untuk sodako, ke masjid, ke musola, ke madrasah, ke guru-guru ngaji, ke fakir, miskin, kawan-kawan yang kere-kere, ya kan? Itu mumpung masih dalam kendali kita harta itu. Nanti kalau sudah mati, sudah. Orang nak untuk tahlilan, pada merutuk anak-anaknya kan gitu. Gak usah itu, lagi sakit gitu loh. Anaknya lah berebut. Wah itu dijual untuk berobat bapaknya. Wah jangan, itu bisa untuk aku. Nah, kan sudah. Apalagi kok sudah mati. Untuk badalkan bapaknya apa namanya? Haji atau umrah sudah. Pokoknya pada becekak lah gitu ya kan. Besok kita nak dibagi apa? Nah, kan gitu. Mumpung masih hidup gunakan yang sebaik-baiknya. Yang penting jangan lebih dari sepertiga hartanya. Karena kalau kita masih hidup itu tidak boleh membagikan yang atas namanya itu entah hibah, entah apa-apa itu lebih dari sepertiga. Andai kan ingin lebih harus mengumpulkan ahli warisnya. Kalau ahli warisnya memperbolehkan ya silakan, kalau tidak ya jangan. Fa'ing kudima karena jika kau mendahului apa amwalahu karena mendahului apa fa'ing kudima maka jika mendahului apa amwalahu hartanya qabla ayamuta sebelum jika meninggal itu ahabbu lebih dicintai ayal hakoha jika menemui siapa manha kepada hartanya wa in akharaha dan jika mengakhirkan kepada hartanya itu ahabbu taat ya taatnya fa'in kodama maka jika mendahulukan amwalahu kepada hartanya qabla ayamuta sebelum mati siapa man, artinya menyegerakan ketika masih hidup untuk menasarufkan hartanya di jalan Allah untuk taat kepada Allah sebelum datang kematian itu akhabu lebih dicintai ayal hakoha jika menemui siapa man kepada hartanya wa in akharaha jika mengakhirkan kepada taatnya itu akhabu dicintai ayat akhara jika mengakhirkan anha dari hartanya. Ya artinya ketika masih hidup ya itu mumpung masih dalam kendali kita. Harta itu untuk kita untuk apa itu masih kendali kita. Kalau kita sudah mati, harta itu sudah tidak menjadi kendali kita lagi. Jangan kok harta istri sudah jadi kendali orang. Nah itu kalau sudah mati ya, itu seperti itu. Kadang masih hidup di SMS orang gue gitu, apalagi sudah mati kan gitu. Nah itu yang menurut Ibnu Abbas hal-hal yang usahakan kita lebih baik kita pilih. Yang pertama ada 7 ya, memilih fakir daripada kaya, memilih hina daripada mulia, memilih tawaduk daripada takabur, dan memilih lapar daripada kenyang, memilih sedih daripada senang, memilih derajat yang rendah daripada derajat yang tinggi. Yang terakhir memilih kematian daripada kehidupan. Masalah keterangannya ya tadi yang sudah disebutkan tadi, nanti bisa ditengok lagi. Wallahu alam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.